Gue Dimas Mufarid di Paradox series ini berperan sebagai Adrian, karakter utama di web series ini. Adrian tuh menurut gue karakter yang cowok yang dia tuh ngerasain hal-hal yang menurut gue emang normal sih. Cowok ngerasain kayak gini di saat ada satu perempuan, di saat lagi sama satu perempuan, terus dia rasa kling sama perempuan lain di saat dia bosan sama perempuan yang sebelumnya gitu, atau lagi capek. Menurut gue ini wajar, tapi mungkin Adrian tuh melakukan terlalu banyak kesalahan, melakukan hal-hal yang ceroboh yang seharusnya tidak dia lakukan. Jadi dia tuh tidak berpikir panjang dengan apa yang dia kehendaki. Lagi banyak pikiran kali, santai aja bro. Ginian, kalau gitu gimana ya? Amel tuh jatuhnya kayak korban dari semua kesibukan lo. Ya nggak gitu, Pan. Jadinya tuh lo yang kayak bisa ngadil gitu loh. Gimana ya? Lihat kondisi kayak gini nih, harusnya ya jelas lah gue milih kerjaan gue ya. Amel juga lebih suportif lah harusnya, bukan malah nuntut hal-hal yang nggak penting. Jadi lo ngerasa nggak ada dukungan gitu dari dia? Ya bisa dibilang gitu lah. Bro, gini, di dunia ini tuh banyak banget cara orang untuk nunjukin rasa sayangnya. Nah sekarang tinggal gimana kitanya aja. Halo, nama aku sebelumnya Davina Bella Pustio. Aku biasa dipanggil Bila. Nah, aku berperan sebagai Amel di Paradox series. Amel tuh orangnya pasrah. Selain pasrah, abis gitu dia terlalu baik sebenarnya. Dia jadi kayak ya udahlah, cowok gue kayak gini, ya udahlah nggak apa-apa. Dan menurut aku Amel itu orangnya needy. Dia pengen banget diperhatiin, nggak pengen banget sih, tapi butuh perhatian pacarnya banget untuk daily activity. Kita pulang aja yuk. Bentar, kamu jangan bete dulu dong. Aku lagi ngurusin ini. Aku Aisyah Bahita, dan aku di sini tuh berperan sebagai Aliza Devina. Nah, panggilannya itu Fania. Karakter Fania menurut aku itu dia itu cewek yang cuek ya. Tapi dia itu nggak cuma cuek aja, di sisi cueknya dia itu ada di sisi perhatian. Nah, gara-gara sikapnya perhatiannya itu, dia itu bisa bikin orang lain tuh nyaman dengan perbuatannya dia. Ayo, semangat. Ya jalan. Jalan aja ya. Kuat nggak? Kuat. Wah, kalau ditanyain perbedaan ya, perbedaannya itu beda banget. Beda kepribadian, beda style baju juga. Sosok Fania ini, dia itu lebih ke simple, kayak outfitnya jeans, terus atasannya kayak sweater, biasa simple gitu lah. Dan duduk-duduknya juga dia itu misalnya kayak abu-abu hitam dan semacam itu juga. Nah kalau aku sendiri itu pribadi yang ribetnya itu ribet feminim, kayak apa sih, kerudungnya kadang motif, corak gitu. Jadi tuh agak susah juga kalau misalnya take ini harus pakai baju ini. Nah, waduh nih kerudungnya nggak ada kayak gini, pinjam temen akhirnya. Itu susahnya di situ. Tantangannya itu ini, aku cuman tahu sosok Fania ini tuh dari jarak jauh, dari cerita-cerita teman. Dan sosok Fania ini kan diambil dari kisah nyata, dia kan dari kisah nyata. Nah, karakter Fania ini tuh aku tuh tahu cuma dari jarak jauh, dari foto, dari cerita-cerita teman, dari Instagramnya dia. Yang bikin tantangan tersebut itu tadi, aku, Aisyah, dan Fania itu harus menyamakan karakter yang sebenarnya itu berbeda. Itu susahnya sih di situ. Sama outfit, susah saya. Di cerita Fania ini, di kehidupan itu aku udah pernah ngerasain, udah pernah ngalamin
apa yang dirasain Fania. Mungkin di sini tuh ceritanya hampir mirip ya aku sama Fania, cuman nggak mirip-mirip banget kan. Kalau di cerita ini tuh si Fania itu udah hampir pacaran, hampir deket banget gitu. Nah jadi tuh kalau yang dilakuin Fania menurut aku wajar cewek diperlakuin seperti itu tuh wajar, emang sakit gitu. Cuman kalau aku sih nggak sampai yang galau, mungkin galau, cuman nggak sampai yang berkelanjutan gitu, biasa aja. Karena ya emang ya udah kayak gitu, ya udah dibiarin. Ya biasalah paling broker, terus pacarnya. Ya nggak tahu sih pacarnya apa enggak, walaupun udah jarang ketemu. Kayaknya sih udah enggak, ya mantannya lah. Udah jadi mantan atau masih pacar? Nggak tahu juga sih. Nggak tahu. Irfan ya, Irfan. Jadi Irfan ini di skrip dan digambarkan sebagai temannya Adrian yang kalau di tongkrongan tuh jadi orang yang paling bijaksana gitu lah, yang kayak menggurui, yang kayak pokoknya ngasih nasihat-nasihat gitu sih intinya. Oh, buat Ardi ini karakternya sebagai orang yang kepo, cuek-cuek kepo gitu. Pengen nggak peduli tapi peduli banget sama orangnya. Oh, dan dia juga sebagai teman kosannya gitu. Kepo. Kalau Aldo di sini dia berperannya lebih kayak di dalam lingkup pertemanannya dari siapa namanya? Adrian, Irfan, terus sama Aldi itu tuh dia lebih sebagai yang icebreaker gitu. Dia yang lebih orangnya yang lebih nyantai pada saat kayak anak-anak lagi serius kayak udahlah santai aja lah, ngapain sih terlalu dipikirin kayak gitu-gitu. Wah, siapa tuh? Katanya seneng banget. Fania lagi. Kayak ngefek banget gitu ya, sampai kayak bikin seneng banget gitu. Kayak habis telepon doang padahal. Gimana ya? Jalanin aja dulu nggak sih? Nggak enak juga kan kalau kelihatan sama yang lain. Kakak, tapi makan bareng, pulang bareng. Iya. Sama aja kayak kakak adik elus-elus. What's up Amin, welcome back to my channel. Nah sekarang kita lagi di Antara.Malang. Gue jadi kayak gitu. Oh iya. Sekarang kita mau bikin video sebentar. Tunggu aja selesai ya, dan pasti bakal seru lagi. Take 2, rolling and action. Jadi Nadia ini karakternya itu gimana ya? Karena Nadia ini deket banget nih sama Amel, kita satu tempat tinggal, kita bareng-bareng terus, kita berdua ini kan sahabatnya Amel. Jadi kalau Nadia itu mungkin yang paling care, yang paling ngerti gitu perasaan Amel gimana, yang paling bully, yang paling gimana sih kayak cewek gimana sih gitu kan, curhat-curhatan bareng kayak gitu. Kalau Nisa gitu. Jadi kan yang bener nih si Nisa, Nadia, Amel ini kan konco kental banget nih, kemana-mana bertiga, jalan-jalan bertiga, makan bertiga. Tapi karena si Nisa emang ini kan satu kosan, jadi si Nisa ini kayak kalau Amel lagi sedih tentang Adrian, emang dia ceritanya ke Nadia. Sebenarnya ke Nisa juga ini sih cerita, cuman ya karena Nisa tuh pengennya kayak ya udahlah, udah jangan sedih, kita senang-senang aja gitu. Kalau si Amel ya, Amel nggak tahu sih, menurut gua ini sedih banget gitu loh jadi Amel. Kayak Adrian yang kayak sahabat gua sendiri, maksudnya ketika gua berperan sebagai Irfan tuh kayak kasian banget nih Amel gitu loh. Adrian nih jahat lah, kayak gitu sih. Jahat sih. Jahat kan. Mengetahui perasaannya si Amel yang dia rasain saat itu, perasaannya itu seperti apa, kayak mungkin dimana dia harus merasain pas dia putus dan segala macam halnya. Menurut aku tantangannya di situ sih, berat menurut aku, apalagi ada beberapa scene nangis, scene berantem, sedangkan aku personally itu kalau pernah punya pacar nggak pernah berantem yang karena hal-hal seperti itu. Jadi karena mungkin aku nggak pernah ngalamin hal seperti itu, makanya jadi tantangan juga buat aku.
scene yang paling berkesan saat gua harus adegan sesuatu yang bukan gua ya. Itu waktu ini sih, waktu adegan malam-malam nganterin Amel ke Bali, ke kosannya. Kondisinya lagi berantem setelah kita kita anniversary. Itu menurut gue susah banget sih, karena gue bukan tipe orang yang gara ngadepin satu masalah sama pasangan terus tiba-tiba gampang berantem kayak gitu ya. Ya tuh susah banget sih, apalagi gue harus kayak menjatuhkan si Amel dan gue harus istilahnya harus galak banget deh. Tuh susah banget menurut gue, apalagi kondisinya juga hujan waktu itu kan. Harus nunggu, terus mesti sabar beberapa kali take kan, sampai akhirnya alhamdulillah keluar kata-kata yang sempurna. Itu yang paling berkesan sih menurut gue. Berubah banget. Dulu gue penasaran banget sama lu. Sepenasaran itu sampai gue usaha buat dapetin lu. Sekarang lo apaan? Mau kayak mobil lu tua lu, tau nggak? Asal kamu tahu ya, Yan, logika aku tuh selalu minta buat pergi, tapi hati aku selalu mau di sini buat kamu. Serah lu lah, banyak mau. Capek gue. Aku melihat karakter Adrian di Paradox ini, itu dia adalah sosok yang keras. Dia sosok yang keras dan dia selalu ingin diperhatikan. Ya wajar lah ya, cowok emang selalu ingin diperhatikan. Kalau aku sendiri personally ngelihat Adrian itu menjadi orang yang plan. Menurut aku dia itu kayak gak tahu nih mau yang mana, mau yang A kah, mau yang B kah. Menurut aku Adrian orangnya kayak gitu, dan menurut aku dia itu orangnya kurang komunikatif. Jadi mungkin karena itu juga dia dan Amel putus dan berpisah karena kurang komunikatif di antara mereka berdua, kurang komunikasi. Lebih itu sih menurut aku Adrian orangnya. Menurut gue dalam Paradox series nih sukses sih mereka bikin Adrian, seorang Adrian tuh gimana? Kayak dong. Lewek. Bentar, tetap gitu. Apa sih, Mas? Ya. Kenapa Mas? Ya, teleponnya. Satu. Solusinya minta jadi baru. Masih Pat. Kode masih Pat. Udah nyari dulu. Ini kalau kalian berdua pakai seragam SMP masih cocok ya? Iya kan? Kita. Heeh. Masih muat kan? Om Kalau scene yang paling berkesan, semuanya berkesan sih. Soalnya jujur aja nih ya, kerja sama TV Killer itu benar-benar seru banget. Soalnya kru-krunya itu bisa membawa suasana itu jadi kayak gitu. Cuman kalau yang paling diingat itu ada waktu scene lari pagi. Itu tuh kerjaannya si Adrian itu nyebelin banget. Dia itu waktu itu kan kita disuruh scene lari pagi, kita lari dan dia tuh nggak bilang kalau mau ngelakuin hal sesuatu. Tiba-tiba dia tuh kayak nge-sliding atau gimana, dia udah aku jatuh, bener-bener jatuh, dan itu sakit semua. Sepi membelenggu, ingin ku berlari, tapi tak ada tujuan. Judul dari soundtrack ini tuh adalah Rasa dan Kata. Ceritanya itu awalnya itu dikasih tahu Mas Izul sebagai musik directornya kan. Itu tentang kayak satu orang yang bimbang akan dua pilihan gitu kan. Cuma aku masih belum dapet
Ini maksudnya gimana? Karena emang aku sendiri kalau bikin lagu harus berdasarkan pengalaman gitu kan. Aku nggak pernah ngerasain cerita kayak gitu kan. Terus aku minta skripnya, jadi aku baca. Pembuatannya itu kayak apa ya? Random sebenarnya nulis liriknya itu. Karena aku nggak terpacu sama skripnya, cuma kayak inti skrip ini apa. Terus aku cari referensi lagu lain buat dengerin gimana biar dapat feelnya dari lagu ini gitu. Jadi lagu yang aku tulis liriknya itu ceritanya tentang ya seseorang yang bingung mau kemana, mau bertahan ke satu orang itu kayak nggak bisa, tapi mau dilepas juga nggak bisa, jadi kayak menunjuk Izul salah satu ketua lembaga otonom di fakultas saya, khususnya di bidang musik. Karena saya ngelihat kami punya kesamaan tes soal musik, akhirnya saya menunjuk dia sebagai musik komposer. Dan saya minta ke Izul gimana caranya soundtrack Paradox ini bisa jadi kayak apa ya, summary dari film ini gitu, soal kehilangan, soal digantungkan, influence-nya. Ini kalau pembuatan lirik sih karena aku juga suka sama lagu-lagu folk indie gitu. Terus aku emang genre aku dalam bermusik itu lagu yang emang patah hati, gitu. Ya sedih-sedih pokoknya. Jadi ya banyak sih sebenarnya kalau referensi dari pembuatan lagu ini, kiblatnya kemana tuh banyak sebenarnya. Nggak terpacu sama satu orang doang. Gitu. Kalau dari pembuatan nada itu sebenarnya aku dari iseng-iseng dulu pernah sekali-sekali bikin nada yang apa ya, yang apa feel-nya ya apa sih Pokoknya tentang patah hati. Iya, tentang patah hati gitu lah. Jadi feel-nya kan lagunya kan sendu gitu kan. Lagu ala-ala indie-indie gitu. Dulu terus pernah mau bikin project sama Firda, bikin lagu apa gitu. Nah, terus itu sebenarnya nggak jadi tapi terus ada project ini kan. Nah, akhirnya ya udah kita bikin nadanya untuk apa sekalian untuk pembuatan lagu ini aja, makanya gitu. Jadi dari kita itu kendalanya dari bikin lagu ini tuh jadwal ketemunya kan. Walaupun satu lembaga itu tapi ketemunya kayak cuma setengah jam. Jadi sedangkan bikin lagu tuh nggak bisa kalau cuma setengah jam, 1 jam gitu kan. Akhirnya kita tuh ketemunya waktu bener-bener free, kalau udah jam kuliah tuh udah habis, kayak biasanya 3:30 gitu. Itu aja kayak cuma 1 jam, setengah jam, 1 jam. Pokoknya selari 2 lari harus nunggu nadanya gitu kan. Sampai akhirnya lagu ini belum kelar sebenarnya sampai hari rekaman kan. Jadi waktu rekaman ada Mas Izul, dari ref sendiri tuh belum nemu nadanya yang pas gimana gitu kan. Jadi masih gantung lagunya. Firda benar-benar berhasil mendeliver pesan Paradox lewat soundtrack. Langsung nih. Lagi bermalam, bimbang dan sepi, ingin ku berlari, tapi tak ada tujuan. Ingin ku bertahan, namun hati kata sudah. Jangan lupa nonton Paradox series di channel YouTube TV Clear. Percayakan rasa dan kata, kini semua rasa telah sirna. Untayan kata tak lagi bermain.
tak ada tujuan.